Okay, Pesta Pora itu juga sebagai mengubat kerinduan saya kepada peminat-peminat saya di Indonesia. Mulanya saya rasa macam, mereka masih ingat lagi tak Siti Nurhaliza? Masih dengan, kerana generasinya generasi yang sudah muda kan? Yang generasi mungkin tidak sebaya saya. Okay, jadi bila saya perform, tak sangka semua nyanyi lagu saya. Semua menyanyikan lagu Cindai, nyanyi lagu Bukan Cinta Biasa, nyanyi lagu semua lagu hit saya yang saya nyanyikan. So rasa gembira, dan ini membuatkan saya tak sabar juga untuk appearance bersama dengan adik nanti malam, yang insyaAllah untuk anugerah Indonesian Television Awards, Amazing, tepuk tangan lagi dong. Kalau flashback atau throwback kemarin ke Pesta Pora seru banget karena di situ juga ada penampilan Ade juga ya. Akhirnya berkolaborasi di lagu Menamakanmu Cinta karena memang kebetulan sudah rilis juga. Akhirnya dibawakan langsung gitu, dan banyak dari penonton yang sudah menyanyi juga lagu Menamakanmu Cinta. Kenapa? Karena setelah kita rilis di platform digital di Malaysia dulu, kan kita serentak. Serentak. Okay. Di carta-carta muzik digital, alhamdulillah lagu Menamakanmu Cinta ini mendapat tempat yang antara yang tertinggi dalam carta. So sampai sekarang pun sudah dapat nomor 4, 3. Dan hari ini katanya di era juga nomor 1 ya? Iya, di era. Radio paling besar lah ya di Malaysia. Ya. Amazing, alhamdulillah sekali gitu ya. Kalau dari Ade seperti apa nih? Ade kan sekarang lagi banyak kolaborasi juga dengan penyanyi Malaysia, tapi bisa dibilang penyanyi-penyanyi muda sekarang ya, yang baru-baru gitu. Akhirnya kembali bekerja sama lagi dengan Dato' Sri Siti, seperti apa nih rasanya? Dan mungkin ada pengalaman yang berbeda kan dengan rilisan-rilisan Ade yang lainnya baru-baru ini? Sebenarnya sama Dato' Siti ini awalnya kolaborasinya Dato' Siti pokoknya pengen lagu cinta aja, bukan lagu patah hati seperti yang sering aku bikin kan. Jadi waktu itu memang berpikirnya memang kayaknya lucu juga ya kalau ada lagu cinta yang akan sering dibawakan selalu di wedding, selalu pokoknya orang buat anak, dan terlebih aku lihat kayak di TikTok terakhir sering orang untuk untuk perpisahan, untuk gurunya itu lagi rame di Malaysia, banyak untuk dipersembahkan buat gurunya. Jadi ternyata dipermudah, dan kita juga ini lagu umurnya baru 2 bulan tapi alhamdulillah kayak Dato' Siti bilang banyak pencapaiannya. Juga udah dapat sinetron itu. Alhamdulillah sekali, karena jarang sekali di Indonesia lagu baru 2 bulan sudah langsung dapat sinetron. Jadi ya kita ibaratnya baru start lah ini promo lagu Menamakanmu Cinta ini. Iya betul sekali, makanya baru akhirnya ketemu teman media di Indonesia itu baru hari ini juga ya. Nah, untuk workshop lagunya seperti apa? Apakah ini ada lagu yang sudah lama Ade punya atau Ade baru bikin ketika ngobrol dengan Dato' Sri Siti, atau seperti apa? Lagunya baru bikin setelah Dato' Siti bilang pengen lagu cinta lah, langsung bikin demonya, dan setelah demonya jadi pun masih ingat banget kalau Dato' Siti ini orangnya kita bikin guide dulu. Pas guide-nya ternyata ada berubah sedikit ya. Dato' Siti ini orangnya sangat detail untuk hal apapun, aku tahu sekali. Jadi waktu itu cuma kirim-kiriman video aja. Ada nanti di sini nadanya berubah jadi gini, berubah. Jadi emang mengikuti dari video, aku rubah sedikit. Alhamdulillah kedua kali ke Malaysia untuk take vokal jadilah yang versi yang bisa didengar ini. Itulah saya mau tambah di sini keistimewaan selain daripada melodi daripada Adi Govinda, sebenarnya liriksnya sendiri memang memberikan maksud yang sangat positif, sangat istimewa, kerana saya paling suka di kamu yang selalu aku doakan, semogakan. Sebab di bahasa Malaysia itu tidak ada yang disemogakan. Tapi di Indonesia ni disemogakan, didengarnya enak, tenang, adem gitu ya. Betul ya saya cakap. Rasa orang yang kita selalu doakan ya. Maksudnya sangat positif. Jadi bisa digunakan untuk
apa saja yang membawa kepada kasih sayang. Ya, saya dan anak saya dan juga suami, saya dan kucing, saya dan itulah boleh ditujukan untuk betul sekali. semua asalkan kita mengangkat nilai kasih sayang. Luar biasa. Jadi memang love song tapi bisa universal ya untuk kemana saja. Dan ini juga kalau didengerin melodinya kita kira kalau lagu cinta, bahagia, happy gitu yang kayak upbringing. Tapi ada momen itu orang Indonesia cakap Dato' Siti mengandung bawang. Mengandung bawang tuh jadi it's like someone put onion. Jadi menangis juga. Ya mendengarkan lagu sambil menonton music videonya begitu harus banget. Nanti kita bahas tentang music videonya ya. Tapi kita mau bahas juga tentang pencapaiannya meskipun tadi mungkin sudah di-spill oleh Dato' Siti dan juga Mas Ade gitu pencapaiannya per hari ini sampai 2 bulan. Ini mungkin juga di press release teman-teman sudah ada ya. Mari kita bacakan bersama ya. Ini kalau dari Spotify Menambahkanmu Cinta ternyata sudah melewati 2.300.000 total stream sampai dengan akhir September 2025 ini. Tepuk tangan dulu dong. Hampir bilangnya pakai rupiah ya, karena banyak sekali Pak. Atau ringgit Malaysia jangan-jangan. Dan juga kemudian terbaru lagi, ini ternyata di era J atau mungkin salah satu, I think the biggest radio in Malaysia ya, sudah jadi nomor 1 chartnya. Kemudian di YouTube sudah trending number 4 alias nomor 4 juga. Dan masih banyak lagi ya. Ini juga keep on going numbernya tetap bertambah lagi. Jadi silakan teman-teman diputar terus lagunya ya supaya menambah lagi angka streamsnya. Once again congratulations ada Dato' Siti. Terima kasih. Dan juga ini kita mau ngebahas lagi tentang proses pembuatan lagunya begitu ya. Kalau kita lihat angkanya sangat masif pertambahannya Dato' Siti. Apakah ini sesuai rencana atau sebetulnya ini tidak disangka-sangka juga growth sendiri tiba-tiba? Oke, maksudnya angka streamsnya, viewsnya. Oke, alhamdulillah. Sebab itu sesuatu lagu itu kalau dibantu peminat dengan promosinya dan selalu ini sekarang memang trennya adalah social media. Iya, betul. Jadi kita harus bijak untuk memasarkan lagu-lagu. Contohnya lagu Menambahkanmu Cinta ini di platform media sosial atau digital karena ia senang diikuti. Senang ikuti generasi muda ini, mereka sering ikut-ikutan apatah lagi TikTok kan. Trend lah ya. Ya trend. So ada yang ambil gambar di tepi pantai je pakai lagu ini. Kan. Jadi nak menggambarkan suasana yang tenang, yang penuh kasih sayang. Jadi saya pun belajar sama Mas Ade sebenarnya. Mas Ade ini saya jujur ikhlas beritahu beliau seorang memang all out. Apa saja yang dibikin harus semuanya all out. Termasuklah dia bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk membantu menaikkan nama lagu ini, menaikkan lagu Menambahkanmu Cinta. Jadi saya sering di WhatsApp dalam grup. Kita ada grup WhatsApp. Ya, Siti nanti jangan lupa ya ini tag AG ya, jangan lupa ya nanti repost ya, Siti jangan lupa. Baik. Urutin aja. Tapi Dato' Siti selalu orang yang paling cepat loh di media sosial. Itu jarang sekali, jadi sangat appreciate juga. Aku lihat juga sering tuh Dato' Siti FYP ya, for your page masuk FYP aku. Appreciate juga. Aku lihat juga sering tuh Dato' Siti FYP ya, for your page masuk FYP aku. Appreciate juga. Aku lihat juga sering tuh Dato' Siti FYP ya, for your page masuk FYP aku. Bikin konten anaknya ya, join kan juga Siti sering kan ya. Gitu. Nah termasuk Menambahkanmu Cinta juga sepertinya jadi salah satu lagu yang trending lah sering dipakai juga. Salah satunya ini loh, kalau misalnya melihat lagu booming apa enggak, itu apakah dia jadi sound di TikTok atau enggak. Dan biasanya kan di remix jedak-jeduk ya. Kalau ini yang naiknya memang jedak-jeduk tuh prefix naik jedak-jeduk tuh udah ngerasain remix apa ya? DJ. Tapi bikin jadi aransemennya totally different, ya kan? Tapi yang jadi upbeat, yang Siti paling suka juga
ramai yang cover lagu ini. Iya, betul. Ada yang daripada peminat, ada daripada penyanyi, Iya, betul ada sekali. daripada orang yang memang kita tak pernah tahu tapi dia bisa menyanyi dengan baik lagu Menamakan Cinta. Bagus-bagus ya. Bagus. Lagi macam-macam style. Oh iya betul. Ada yang ini ya, stylenya anak zaman sekarang, semuanya penuh riffs and runs, ya. Terus juga, ya itu di TikTok ternyata yang naik ini adalah versi originalnya tanpa versi remix ya. Dan Ya, biasanya ya, yang ya. versi remix itu kan dibikinnya sama orang lain ya, Mas Ade ya. Ya. Gitu. Jadi iya ya, ini lagu juga cukup unik. Hampir tidak pernah terjadi lagu yang menjadi terkenal di TikTok itu biasanya di remix, di rearrange orang atau di di cover atau biasanya tuh ini di speednya dinaikin. Jadi pitchnya lebih naik. Iya. Tapi lagu Menamakan Cinta ini mungkin hari ini udah 100.000 sound sekali dipakai. Itu originalnya. Jadi ini juga pertama kali juga buat karyaku dan ini luar biasa sih karena berarti orang memang sangat suka dengan original lagu itu. Aku malah paling bangga dengan itu sih untuk lagu Pencapaian ini gitu ya. Karena dulu kan katanya pencapaian kalau sudah di remix jeduk-jeduk ya. Iya, betul. Ternyata sekarang bisa tanpa di remix yang Yes. originalnya naik sendiri juga ya. Nah ini juga dengar-dengar masuk chart gak cuma di Indonesia, Malaysia tapi sampai ke Brunei juga Iya, ya. lagi nomor 1 di Iya, atau- iTunes Brunei. Tetangga-tetangga serumpun kita. Artinya ini juga fansnya Dato' Siti sepertinya sampai ke Brunei dan lain-lain itu ya. Alhamdulillah, mereka namanya City Zoners. City Zoners Malaysia, City Zoners Indonesia, City Zoners Brunei, City Zoners Singapore. Ya, mereka begitu. Banyak ya ternyata ya. Oke, dan juga yang menarik kan kemarin Dato' Siti selain habis dari Pesta Pora di Jakarta, konser juga di Malaysia, di Singapura ya. Iya. Itu juga di Singapura luar biasa sekali. Aku lihat beberapa fan camnya di YouTube juga amazing, merinding ya. Mereka menyalakan light stick juga, nyanyi Menamakanmu Cinta bersama-sama. Dan juga mungkin banyak orang yang udah dengar dan udah hafal nyanyi karena sudah rilis video liriknya. Nah, Dato' Siti boleh cerita dong, ini kan katanya dibuatnya lirik video simple-simple aja. Tapi ternyata boom sekali ya Sudah viewersnya. satu juta lebih. Udah 4 juta. Saya lagi confused. Ada dua kan? Iya. Oke, sudah 4 juta. Ya, Ya, betul. Video liriknya itu kita buat pas Photoshoot ya? Photoshoot. Oh iya, photoshoot. Ya, suatu photoshoot untuk cover single lagu ini. Langsung Adi memang kemana-mana dibawa sekali videografernya. Videografernya juga Iya. yang biasa buat Iya. media sosial. Jadi dibikin video klipnya walaupun simple tapi masih peminatnya suka. Ya. Harus bagi yang mereka suka. Betul sekali. Jadi teman-teman bisa sekaligus menyaksikan juga video liriknya karena di situ ada teksnya. Jadi bisa sing along together, Iya. bernyanyi bersama Dato' Siti ya di gambarnya itu ya. Begitu. Nah, kemudian juga kita berbicara tentang music videonya. Kalau tadi dari video lirik, seperti tadi saya kata Dato' Siti ya, ini music videonya mengandung bawang karena meskipun lagu berbahagia tapi bisa bikin bahagia yang haru. Dia ada cerita sebenarnya. Nah, seperti Iya. apa itu? Kisah benar di sebalik Betul pembikinan sekali. musik video ini adalah satu kisah yang terjadi kepada peminat saya di Malaysia. Okey, kisahnya begini. Saya mau jalan ceritanya begitu kerana peminat saya itu memang fanatik. Beliau pergi ke konsert saya di Malaysia, Genting Highlands. Saya buat pada awal tahun ini. Kemudian selesai dia pergi konsert saya, dia pergi bercuti di luar negara. Bila dia cuti di luar negara, dia kena serangan jantung dan dia koma beberapa hari juga, masuk ICU ya, unit rawatan rapi. Okey, jadi ibu bapanya sudah sedih banget dan cuba cari apa yang boleh bikin dia sedar. Kerana dia sudah koma, apa yang boleh bikin dia sedar? Kemudian ayahnya tahu yang dia sangat meminati Siti. Dia meminati Siti dan minta Siti buatkan video suara. Jadi fans Siti Zoners ni sangat rampai. Mereka sering berhubungkan. Jadi bila tahu ayahnya mau suaranya Siti untuk dihantar kepada fans saya yang sudah koma tu, dibilang sama teman-teman terus dapat Kak Rozi, manager saya ni kan. Jadi Kak Rozi terus minta saya buatkan voice note.
Jadi saya bikinkan voice note bagi dia kata-kata semangat, minta dia sentiasa berzikir ya, di dalam hati, jangan berhenti berzikir, istighfar. Ajaibnya masa keluarganya bagi suara saya di sewaktu dia koma, tangan bergerak dan ini semua kuasa Allah, bukan sebab saya, ya, bukan sebab suara saya, tapi kuasa Allah yang menggerakkan. Mungkin dia terlalu minat pada saya, jadi dia ada respon. Bila ada respon, tak berapa lama dia sedar. Selepas itu dia sedar daripada koma. Dia sekarang sudah pulang ke Malaysia, sudah bekerja, sudah normal macam biasa. Alhamdulillah. Jadi saya mahu lagu itu ada inspirasi daripada cerita yang terjadi ni. Jadinya dalam music video sudah nonton? Sudah. Okay, sorry. Dalam music video itu kan yang saya bercakap dengan wanita itu, saya mahu message yang sama lah, maknanya saya memberi kata-kata semangat kepada wanita itu dan sebagainya. Tapi cuma cerita ini kita ulas sedikit lah supaya ada sentuhan yang lebih sedih apabila yang akhirnya wanita yang meninggalkan. Tapi maksudnya samalah, memberikan kata-kata semangat, kata kasih sayang kepada yang sedang bersedih atau sedang mengharapkan doa-doa yang baik. Masya Allah. Ya, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Karena kadang-kadang kalau repot suka nangis sedikit ya. Harus sekali, jadi based on true story ya, untuk inspirasi dari pembuatan MV-nya. Nah, yang menarik juga di sini kan ada versi yang mudanya, ada yang ceritanya sudah tuanya begitu ya, Dato' Siti. Ini pemilihan cast-nya atau bintang-bintang pemerannya tuh bagaimana di pemilihannya? Karena kan ini bisa dibilang dari Malaysia semua ya. Iya. Sutradaranya ataupun pengarahnya juga sangat muda. Usianya baru 30-an, kalau tak salah saya, awal 30-an. Jadi memang saya minta kalau pelakon veteran atau pelakon yang sudah senior itu saya pilih kerana nak sesuaikan dengan karakter music video. Yang muda tidak apa-apa. Bagi saya muda memang muda, cantik dan sesuai kan. Tapi yang senior tu saya mahu, sebab saya mahu dia menjiwai watak. Ya. Jadi alhamdulillah berjaya. Saya pun menangis sebab dia menangis depan saya. Saya pun menangis samalah. Itu yang dapat bagi kan. Kalau berlakon itu harus ada feedback, beri emosi. Jadi karena itu saya juga menangis waktu music video itu. I think jadi memang itu natural ya, ada Siti ya. Karena sepertinya itu salah satu favorite scene dari para penonton ya, banyak sekali yang post di social media, tag on Instagram, Dato' Siti di bagian itu, di part itu ya. Jadi teman-teman nanti silakan temukan part itu kalau belum nonton. Tapi kalau udah nonton pasti tahu banget ya, itu part yang mana gitu, yang ceritanya Dato' Siti dan juga ada Ade tuh di belakangnya tuh ngikutin juga begitu. Baik, karena sepertinya kita juga penasaran ya, apa rasanya kalau kita bisa menyaksikan bersama-sama dari music videonya sendiri. Gimana kalau kita saksikan bersama-sama ya? Yuk, boleh ya, Jom ya, Jom. Kalau bahasa Malaysia. Oke, sudah siap? Mungkin dari teman-teman tim My Music ya, yang sepertinya ada di sebelah kanan saya. Ayo kita, ini untuk Ade sama Dato' Siti, gak apa-apa ya, kita putar saja sedikit sini ya, atau boleh kita bergeser terlebih dahulu. Ya, bergeser saja ya, gitu. Oke, langsung saja kita saksikan bersama-sama, inilah music video dari Menamakanmu Cinta. Oke, sebentar ya. Kita pastikan audionya bisa diputar ya secara baik. Di sini siapa yang sudah nonton berulang-ulang? Oke, kita saksikan bersama-sama lagi ya. Oh, ini ya. Kita akan lanjutkan perbincangan
membahas mengenai Menamakanmu Cinta. Tadi nampak seperti menyaksikan sebuah tayangan drama atau series ya. Jadi nggak hanya sebatas music video pada umumnya. Ada yang nangis ke? Oh iya, haru ya. Makanya ini mungkin kenapa bisa jadi soundtracknya sinetron yang baru tayang di RCTI ya Ade ya. Iya, pokoknya mudah-mudahan ya. Udah seminggu kan ini? Enggak, maksudnya mudah-mudahan juga lagunya itu bisa mengena untuk sinetronnya gitu, cocok dengan Soundtracknya. Iya, dan soundtracknya. Dan kalau kalian detail mungkin di video klip ini sebenarnya ada audio yang berbeda kan. Jadi di Tengah tadi ya? Iya, di tengah itu, dan itu lagi-lagi ide Datuk Siti. Pokoknya Datuk Siti itu kadang pokoknya tiba-tiba ada ide. Luar biasa. Dan aku harus bisa. Bagusnya Adi nurut aja. Adik, adik, semua musik video ini nanti Pak saya bicara sama yang pelakon wanita veteran senior tuh harusnya yang dengan suara aja. Iya. Jadi dibuat. Jadi ada mixing lagi ya. Iya. Gitu. Tapi luar biasa ya Datuk Siti. Dan itu mungkin nanti Insya Allah sepertinya akan kita rilis yang versi ini. Oh. Jadi music video version audionya. Iya, audio every version Iya. ya, betul-betul. Karena itu ada perubahan audio juga. Iya. Ini kita melihat bahwa Datuk Siti when it comes to karya terbaru itu pasti selalu all out ya, selalu into. Jadi nggak terima-terima aja dari Betul tim gitu, tapi benar-benar involved di situ. Alhamdulillah saya kalau waktu bekerja memang saya juga mau yang sempurna. Dedicated ya. Insya Allah. Jadi alhamdulillah dapat bekerja sama insan yang juga perfectionist. Itu memang kena betul. Sama juga ya. Tetap zodiak Datuk Siti apa kira-kira? Sahabat teka dapat hadiah. Apa? Ya, peminatnya sudah tahu. Oh, udah tahu berarti ya. Ada yang tahu teman-teman media? Sudah lupa ya. Apa? Capricorn, Iya, Capricorn and Taurus Earth sign. Oh, iya. Ya, sudah pasti Betul. kerja siang malam tempat tidur ya, tidak tidur. Saya istrinya ya. Nah, Datuk Siti, bagaimana awal mendengar kalau Menamakanmu Cinta menjadi soundtrack sinetron? By the way, kalau di Indonesia nih Datuk Siti, sinetron itu bisa sampai more than 1.000 episode. Jadi artinya 1.000 kali lebih tayang itu lagu berulang di television. Artinya kan orang-orang pasti akan ingat sekali lagu itu. Memang kalau di Malaysia juga lagu sinetron atau lagu tema drama bagi Indonesia selalunya akan jadi hits. Kerana hari-hari orang tengok kan, hari-hari orang dengar lagu tu diputar setiap kali drama itu. Nak kalau di Indonesia lagi panjang ceritanya sampai 1.000 episod, wah masya Allah, alhamdulillah. Saya rasa ini satu promosi yang sangat luar biasa. Kalau dapat peluang lagu diambil sebagai tema sinetron, itu rezeki sebenarnya. Sekali agree. Ini sepertinya juga jadi semacam signature ya untuk Ade Govinda ya, karena Ade sepertinya lagu-lagu dia sering sekali jadi soundtrack sinetron. Iya. Nah ini gimana nih dari Ade gitu ya, prosesnya tuh seperti apa? Mungkin boleh dibocorin cara pitching untuk ke sinetron tuh gimana? Saya tahu apa rahasia dia. Apa tuh? Ade itu melihat apa keadaan yang berlaku sekarang. Oh, fenomena ya. Fenomenal. Di Malaysia ketika itu sebelum ini ramai artis yang bercerai. Artis Malaysia ramai bercerai, dibikin lagu masing-masing. Booming. Jadi semua orang kan lagi sedih, lagi bercerai, lagi marah, lagi apa, masing-masing. Masing-masing meledak ya. Masing-masing. Itu rahasianya ya. Tapi kalau lagu Menamakanmu Cinta ini sebenarnya jadi gini, kalau di Indonesia itu biasanya kan lagu yang sudah besar gitu biasanya jadi diambil sinetron. Nah, kalau ini benar-benar sebenarnya nggak pitching. Jadi benar-benar orang TV-nya yang hubungin kalau ini udah dipakai buat sinetron belum? Ya berarti itu sampai ke telinga mereka kan. Aku bilang belum. Oh iya nih ada sinetron yang cocok, judulnya Cinta Sepenuh Jiwa, yang main juga bagus sekali, Cut Siva. Akhirnya yaudah coba aja. Aku pertama bilang gitu, akhirnya ternyata ya semua diberi kelancaran dan ini baru mulai, tapi ya mudah-mudahan ya tadi kayak dibilang ini bisa sampai ratusan, ribuan. Kita mah
Yang penting sudah melakukan yang terbaik dan semoga kayak tadi aku bilang lagunya juga inline sama sinetron. Amin, mudah-mudahan jalan itu ya argonya ya sampai lebih dari 1000 episode. Oke, jadi memang sepertinya memang orang-orang television juga gak main-main ya memilih lagu, buktinya mereka yang datengin sendiri. Itu paling susah sih masuk lagu di sinetron tuh tidak bisa intervensi apapun. Baiklah ya, ternyata memang ya namanya lagu karya kalau indah dia akan menemukan rezekinya sendiri ya. Luar biasa ternyata ada kecocokannya dengan sinetron begitu. Nah kemudian juga nih harapan kedepannya seperti apa? Mungkin dari Dato' Sri Siti untuk menamakan Cinta atau mungkin ada upcoming project. Dengar-dengar nanti mau ada one of your biggest concert ever di Bukit Jalil ya. Iya teman-teman semua, saya baru saja mengumumkan konsert sempurna ulang tahun saya yang ke-30 di dalam bidang muzik. Ya, sudah 30 tahun, Alhamdulillah Allah masih beri saya kudrat dan juga rezeki untuk menghiburkan peminat saya. Jadi insyaAllah telah pun memilih tanggal 10 Januari tahun hadapan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Itu stadium yang paling besar, stadium bola. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya pun nervous ambil tempat yang besar-besar. Itu kan tempatnya Coldplay ya katanya di situ ya. Ya, sebetulnya saya pernah perform di situ waktu zaman muda. Zaman muda saya dulu, saya pernah perform sebagai penutup konsert Siti Nurhaliza on tour. Oh iya. Siti buat tour di seluruh Malaysia, jadi penutupnya di stadium yang besar itulah. Jadi saya sudah berjaya capai. Mereka suka buat carta. Siapa penuntut paling tinggi di stadium itu. Jadi saya sebelum Coldplay, saya lah nombor 1. Jadi bila Coldplay datang, habis tinggal. Cuma yang kali ini diminta, saya plan untuk buat semula tapi tidaklah menggunakan orang kata keseluruhan. Kan saya menggunakan sebahagian saja, mungkin dalam 60,000 orang, insyaAllah kalau sold out macam tu. Amin. Jadi nervous lah, sekarang sudah nervous sebab saya pun sudah umumkan lokasi dan juga tiket kita sudah umumkan hari ini. Jadi peminat saya bisa purchase hari ini juga. Esok. Minta maaf. Esok. Hari ini kita umum dulu, esok baru buka. Kerana saya kolaborasi juga dengan satu bank di Malaysia, jadi harus beri keutamaan kepada mereka kan mereka sponsor juga. Jadi kalau ada teman-teman dari Indonesia mau datang terbang ke Malaysia nonton, silakan. Of course ya, apalagi yang belum pernah ya nonton di Bukit Jalil ya, gitu. Aduh, amazing ya. Tapi Dato' Sri Siti meskipun sudah 30 tahun ya, artinya berkarya di industri musik, tapi mukanya tidak berubah ya. Tadi kalau Dato' Sri Siti bilang ini comeback lagi ke Indonesia after years, tapi tidak ada perubahan ya. Itu yang dibicarakan oleh para penonton di Pesta Pora. Jadi mereka terkejut juga. Bilang Dato' Sri Siti tidak ada perubahan wajahnya, tetap muda seperti dulu. Alhamdulillah. Ini rahasia mungkin produk saya. Saya promosi produk saya ya. Aku udah dapat ya, aku udah beli ya. Simplicity. Oke, sebenarnya saya memang ada produk saya, Simplicity, kosmetik, skincare. Ini di luar skripnya tidak ada di sini. Tidak ada. Aku spontan aja. Iklan. Bagus. Jadi ada makanan dalaman juga dan sebagainya. Tapi sebenarnya masih udah ada garis-garis kedua. Tapi mungkin kurang sedikit lah. Saya juga aktif sebenarnya. Saya aktif besukan. Saya buat senaman itu Muay Thai. Okey, itu favorite saya, Muay Thai. Semua dengan kat belakang. Saya juga masuk gym untuk weight training. Kemudian sekali-sekala saya join suami saya Pilates. Okey, dan saya juga cycling. Dan saya juga baru-baru ini kena viral pickleball. Oke. Kalau di Indonesia paddle kan? Di Indonesia ada yang tahu. Listen, ada yang paddle every day ya. Betul. Jadi saya rasa kerana itu yang buat saya aktif.
sentiasa cergas dan yang lain selain pada itu selalu positif lah. Dia biasa kalau diri kita ni kalau positif, positif aja lah, terpancar, happy lah, ada masalah pun happy je lah. Tapi saya sudah 46 tahun. Alhamdulillah. Ini kayak Mbak Bayani banget terinspirasi ya. Karena jangan lupa stay active is the key ya, dan happy lah. Ya jadi apapun stres happy aja, happy. Ya, insyaallah. Oke, thank you Dr. Siti. Kalau ada gimana plannya, mungkin harapannya dulu untuk menambahkan Kucinta dan juga upcoming plan, atau mungkin ini kan ada juga lagi banyak ya kerjasama kolaborasi sana sini juga. Yang pasti ini benar-benar sebenarnya baru awal mulanya menamakan Kucinta kan. Ini lagu baru umurnya 2 bulan dan aku juga ngerasa kayak udah lama gitu rilisnya karena alhamdulillah bagus responnya juga. Ya kayak tadi aku bilang, bahkan sekarang udah banyak orang yang aku ikut acara di TV gitu ya. Dia bawain menamakan Kucinta kayak minggu depan ya di Malaysia Talk My Manager ya. Talk to My Manager adalah satu ramai sekali yang mention me. Ya, program TV terbaru di stesen TV di Malaysia. Programnya adalah artis yang ada anak yang bisa nyanyi. Jadi ibu atau bapa jadi manager kepada anaknya. So program nama Talk to My Manager, termasuklah adik saya. Adik saya Siti Saira yang perempuan tu, anaknya menyanyi. Dia ada 2 orang anak, dua-dua bisa menyanyi. Jadi untuk lagu final dia sudah sampai ke peringkat semi final. Jadi diberi lagu daripada saya untuk dia battle bersama dengan seorang lagi penyanyi yang mana itu semua anak-anak daripada artis-artis Malaysia. Makin viral lagu tuh ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Teman-teman silakan nih kesempatan untuk bertanya juga, jadi supaya tidak kami bertiga saja nih yang berbincang-bincang di sini ya. Dan seperti biasa kalau bersama dengan teman-teman My Music Records selalu ada hadiah total Rp500.000 untuk 5 orang penanya ya. By the way di sini juga ada Siti Zodia hadir ya. Iya, dari mana katanya? Katanya jauh banget. Semarang, Bandung. Dari Semarang. Tasikmalaya. Dari Tasik. Ini dari Tasik katanya beneran naik bis ke sini. Iya. Berapa jam? 7 jam. 7 jam Dato' Siti naik bus. Masya Allah ingin bertemu Dato' Siti ya. Kalau sebelumnya memang saya kerja di Jakarta, jadi begitu mudah untuk ketemu Dato' Siti ketika ada acara di Jakarta. Dulu ya. Dulu. Tapi karena saya sekarang harus stay di kampung menjaga ibu, ini kesempatan saya untuk datang ketemu Dato' Siti ke sini tuh ambil kesempatan luar biasa banget, saya harus ketemu Dato' Siti. Terima kasih. Benar banget ya. Tepuk tangan dong ini buat Citizen Indonesia ya. Iya. Oke, dari Malaya, dari Bandung, dari mana lagi tadi? Semarang, terus Bekasi. Bekasi paling jauh. Bekasi paling jauh banget tuh ya. Very far away. You need passport, right? Ya. Oke, silakan teman-teman media yang mau bertanya. Kakak yang paling depan terlebih dahulu boleh. Sebutkan nama dari media mana ya kak? Selamat siang, aku Raffi dari medcom.id. Mau nanya pertama untuk Dato, ini kan comebacknya Dato ke industri musik Indonesia ya. Mungkin aku mau nanya nih, ada nggak sih mungkin selain dari Om Ade Govinda, ada nggak kayak band atau penyanyi Indonesia yang secara personal bagi Dato ini kagumi saat ini, dan alasannya kenapa? Yang kedua untuk Om Ade, ini kan lagu tadi sempat bilang di TikTok viral gitu kan, dan emang lagu ini dibuat awalnya emang untuk potensi viral di media sosial, dan bagaimana dari Om Ade menyesuaikan request yang tadi Dato minta. Terima kasih. Silakan moderator saya dulu ya. Siapa lagi? Oke, alhamdulillah sepanjang saya dalam karier saya di Indonesia, saya banyak bekerja dengan ramai artis-artis hebat Indonesia. Krisdayanti, Rosa, Ibu Mahmud Puspa juga pernah, Judika, Cakra, siapa lagi, Kumpulan Dewa, Afgan, ramai sekali, Ameli,
Ya, medical slow. Jadi kalau generasi baru itu, saya bisa kongsikan mana yang saya ingat ya. Laudia ya. Laudia. Leodra. Leodra itu bagus. Lagi Lesti itu dia sudah legend juga Pak Lesti ini ya. Lesti juga saya senang banget. Itu yang saya boleh pikir sekarang. Jadi ini ya. Tapi ramai sekali sebenarnya yang bagus. Penyanyi lelaki juga yang saya senang sekali, yang pernah saya collab adalah apa ya Kak sih yang sering nyanyi sama konsert sini jadi tamu tuh. Toulouse. Ya, Toulouse tuh. Cuma saya belum collab dalam album aja. Kalau dengan konser itu pernah dengan Toulouse. Jadi tetamu saya di konser Malaysia. Kalau on stage sudah ya, tapi kalau untuk lagu bersama Belum. Oke. Mungkin satu hari nanti ya. We'll see ya. Dari nama-nama yang tadi disebutkan oleh Dato' Siti ya, siapa tahu nanti ada upcoming project juga bersama ya. Oke, kalau ada tadi tentang ini ya, sepertinya strategi-strategi industri ya kalau ke Om Ade ya. Untuk TikTok gimana nih? Sebenarnya gak ada mikir ke TikTok gitu-gitu juga sih, tapi sebenarnya kalau menurutku ya zaman sekarang itu eranya mungkin di setelah 2018 ke sini menurutku memang lagu itu memang harus kuat sekali karena setiap hari hampir 6.000 lagu yang rilis di Indonesia itu banyak sekali, jadi memang terkadang tuh zaman sekarang orang tahu lagu tapi nggak tahu penyanyi. Jadi memang lagunya berarti harus kuat dulu, jadi baru ke penyanyi. Jadi kalau formulanya sih nggak ada ya, formulanya cuman kita bikin lagu bagus aja sih. Kadang pun bikin lagu bagus juga belum tentu diterima kan. Jadi ya apa yang kita rasain, apa yang kita tulis dimaksimalkan dan dirilis dengan campaign, dirilis dengan promo sebisa mungkin. Bener banget ya fenomena zaman sekarang, saking banyaknya lagu kadang kita ikut menyanyikan lagu tersebut atau humming-humming tapi itu lagu siapa nggak tahu ya. Tapi ini mungkin begitu tahu lagu Menamakanmu Cinta pasti lihat oh pantesan lah Dato' Siti Nurhaliza dan ada Govinda juga ya. Begitu Raffi dari Medcom bener ya? Sudah cukup menjawab? 100.000 rupiah ya, nanti dibantu oleh tim My Music. Seperti kuis ya. Makanya, tapi benar loh ya. Kalau saya dapat ya virtual money. Virtual. Tapi ditransfer ya. Sama tim My Music Records ya. Oke, next question. Oke, kakak yang di pojok sana, sepertinya Kak Oza ya kayaknya ya. Silakan Kak, boleh. Halo, saya Oza dari Bekasi. Lucu loh. Itu musik director Ya. salah satu musik director paling top ini di Selamat Indonesia. Saya mewakili influencer. Selamat siang, selamat sore Mas Ade. Ya, Selamat sore Mbak Siti Nurhaliza. Selamat sore kakak MC. Sore. Ini kayak akrab banget ya sama Biasa aja. Pertanyaan saya pertama buat Siti Nurhaliza, kalau sekarang masih suka dengerin radio nggak? Lebih suka mana dengerin Spotify atau radio? Apa sih perbedaannya buat Siti Nurhaliza? Terus buat Mas Ade, apakah ada project selanjutnya nih, lagu ketiga, lagu keempat sama Kak Siti Nurhaliza? Dan yang saya agak sedikit ini bertanya-tanya, itu kan ada Menamakanmu Cinta. Itu kenapa M-nya berbeda sendiri, Fon? Apakah ada maksud tertentu? Wow. Atau enggak? Itu ya, makasih. Betul, sering. Selamat sore. Ya. Sore, terima kasih Kak Waza. Vitamin A-nya bagus ya, jadi memang pandangannya jelas Matanya sekali. sharp ya. Sharp sekali. Silakan Dato' Siti. Oke, untuk saya itu tadi soalannya tentang di radio ataupun di platform digital ya. Saya memang melihat bahwa di stasiun radio itu masih kuat lagi. Karena apa? Macam contohnya saya sendiri. Saya sendiri banyaknya masa di dalam kereta. Harus ke lokasi kerja, kemana-mana saja. Jadi kalau dalam jam juga kan macet. Kalau macet pasti orang suka dengarnya radio, kemana-mana saja. Jadi kalau dalam jam juga kan macet.
Nah, kalau macet pasti orang suka dengarnya radio di kereta kan. Ya. Jadi itu kelebihan yang ada di stasiun radio itu masih ada pendengar-pendengarnya yang ramai. Saya sendiri pun duduk di radio di kereta itu waktunya untuk saya relax. Jadi mendengarkan lagu di radio. By the way, kereta itu mobil ya kalau di sini. Mobil ya, bukan kereta api. Sini kereta itu kereta api. Iya, kereta tuh train. Mobil, oke? Bukan. Betul mobil. Oke. Jadi banyak masanya di dalam mobil. Jadi memang radio itulah peneman saya. Namun dunia digital saya tidak tinggalkan lah karena senang di tangan aja kan, di handphone saja. Kalau kita nak dengar lagu apa-apa, lagu terkini harus saya download juga lah saya purchase juga di I see. handphone. Jadi support through digital tapi juga mungkin masih senang mendengarkan through radio. Iya. Mungkin karena di radio juga ada element of surprise ya, Dato' Siti. Betul. Jadi when the radio randomly play your song, mungkin atau Iya. play our favorite song, Iya. ya itu senang sekali. Senang saya. Oke, gitu ya. Kalau Zat, pertanyaannya sudah cukup ya. Sekarang ke Mas Ade nih. M tuh. Oke, nanti kita jawab ya Dato ya. Tapi aku mau nambahin Dato sini mungkin ya. Aku ya setahun belakangan sering sekali ke Malaysia itu sebenarnya sangat appreciate. Ternyata di sana radio itu masih sangat besar sekali. Dan aku sering ngomong office-nya radio di Malaysia itu bagus semua. Iya. Bahkan studionya itu benar-benar niat lah. Jadi aku kadang hebat ya di sini itu memang radio itu masih sangat besar. Jadi ya memang pasti jawabannya radio masih sangat berpengaruh buat musiknya itu sih. Dan berarti dilihat banget juga ya ketika kita bisa masuk lagunya ke chart-chartnya mereka Iya. ya. Oke. Itu kalau tadi lagu project berikutnya, kalau sampai saat ini belum, tapi memang tidak menutup kemungkinan apapun karena kayak yang aku bilang lagu itu kadang nggak bisa direncanakan apapun sih. Nanti tiba-tiba ada lagu atau ada sini tiba-tiba ada ide yang bisa terjadi. Jadi kalau sampai sekarang kita baru memang fokus di menamakan cinta. Mau promosi dulu ya. Iya. Boleh. Baru 2 bulan pokoknya. Oke. Apalagi satu lagi M, menamakanmu cinta. M-nya itu Masya Allah namakanmu cinta. Oh, Masya Allah. Selalu ada doa ya. Ini ada aja adanya. Bagus. Alhamdulillah. Betul. Semoga memberikan Amin. impact yang baik. Ya, betul. Oke, ada doa terselubung dalam sebuah font ya. Itulah dia. Ini tuh pakai kantong ya. Kita nggak bahas itu ya. Kan apa enggak yang nggak dibahas juga. Oke, Kak Oza, thank you ya. Sudah jauh-jauh dari Bekasi loh Kak Oza. Setelah Kak Oza dia mau bertanya lagi, 100.000 rupiah by the way. Yang perempuan dulu ya. Yang perempuan dulu kakaknya silakan. Dan tadi yang nanya cowok-cowok semangat ya melihat Dato' Siti. Yang itu Kak, yang di belakang yang nah itu. Abis itu, oh iya boleh abis ini Masnya ya. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Saya Pika dari detik.com. Oke. Tapi kan jualan ini ya, apa sih? Donat ya, donat. Oke. Pertanyaannya untuk Mas Ade. Mungkin untuk menulis lirik demi lirik dari menamakanmu cinta ini, Mas Ade saat itu ada di fase seperti apa sih, suasana hatinya dan keadaannya seperti apa? Apakah itu menyangkut keluarga Mas Ade yang sekarang sudah punya anak dan lain-lain? Mungkin seperti apa saat itu keadaan perasaannya? Lalu yang kedua masih untuk Mas Ade juga. Melihat sekarang lagu-lagu banyak yang menggunakan bahasa-bahasa kiasan dan lain-lain, tapi di sini Mas Ade masih menggunakan lirik-lirik yang bahasanya sederhana dan mudah dimengerti gitu. Mungkin ada satu perasaan tersendiri untuk Mas Ade. Itu aja, terima kasih. Detail nanya. Bagus ini ya. Kamu mau diteladankan, bener jurnalis ini loh ya. Terbukti detik.com. Para pencari berita ya. Oke. Jawaban nomor 1 masalah lirik dulu ya. Kalau aku memang dari dulu terbiasa membuat lirik yang sangat yang sebenarnya bahasa gini dulu. Dalam kita menjadi musisi untuk menjadi komposer, menurutku dalam apapun itu harus punya karakter. Jadi aku lihat waktu itu Mas Dhani dengan kiasan yang luar biasa, Teh Meli, waktu itu ada Dewi juga sangat bagus. Nah aku baru mulai berkarya di situ, aku harus punya satu ciri, harus punya karakter itu apa ya? Nah dan aku juga sebenarnya orangnya nggak terlalu romantis, jadi aku memakai kata-kata hari-hari yang sebenarnya jarang sekali diangkat ke lagu. Tapi sebenarnya itu bahasa hari-hari banget, kayak
kayak Percakapan ya? kamu yang selalu aku semogakan itu kayak sebenarnya quotes banyak sekali pakai itu. Kayak aku bikin lebih baik kita masing-masing, itu pun itu semua pasangan mau pisah pasti ngomong itu sebenarnya, tapi di lagu nggak pernah diangkat. Jadi memang itu memang udah jadi, aku udah tahu cara menulis lirikku, stylenya seperti itu. Dan dengan tadi pertanyaannya bagus, zaman sekarang banyak sekali yang kiasan-kiasan gitu. Menurutku nggak masalah juga. Cuman memang kalau menurutku sekarang aku bisa ngelihat musisi sekarang tuh ada yang memang dia jago dalam menulis kiasan, ada yang cuman ikut-ikutan tuh biasanya. Nah pasti itu beda sih. Kalau musisi itu udah bisa kerasa tuh yang mana yang benar-benar dari hati dia nulisnya, atau yang memang mengikuti gaya yang lagi in misalnya gitu. Emang yang ikut-ikutan siapa sih Kak? Boleh di-spill nggak? Jadi itu jawabannya. Iya. Terus kalau ditanya pas lagi buat lagu ini pasti ya pikirannya di apa ya, di trigger waktu itu ya pastinya tentang keluarga, tentang waktu itu mau pas bikinin itu mau punya anak. jadi tentang hal yang baik-baik, dan ternyata benar pas udah rilis lagunya banyak sekali yang ini buat anaknya. Salah satu Riri tuh, Dato itu anaknya suka banget lagu Menamakanmu Cinta. Oh, jadi lagu ini ya nyanyi bersama ibu dan anak. Iya, jadi pas dia bilang itu, Mas ini lagu buat anakku. Ya itu kan berarti pesannya sampai ya. Jadi ya kadang kita membuat lagu memang harus ada rangsangan mau tentang apa dulu ya baru diajak ke situ pikirannya. Bahkan ya akhirnya. Begitu ternyata rahasianya ya Kak Pinkan. Oke, sudah cukup menjawab? Sudah ya? Sip, Kak Pinkan terima kasih banyak. Berikutnya tadi kakak siapa ya? Sebelah sini ya? Oh yang depan sini ya? Oke silakan. Selamat siang, saya Bambang dari POV Trans 7. Ikut-ikut ya Kak ya? Lagi rame apa ini gosip? Oke, mau nanya ke Mas Ade. Mungkin liriknya dari Menamakanmu Cinta ada turut andil Datuk Siti. Terus proses pembuatannya sendiri berapa lama mungkin Mas Ade? Oke. Kalau bikinnya around 20 menit kalau nggak salah waktu itu. Kalau andil Datuk Siti sebenarnya aku lebih ke triggernya Datuk Siti pas bilang, Ade pokoknya aku mau lagunya lagu cinta ya, jangan lagu patah hati. Jadi andilnya Datuk Siti itu lebih ke arah situ, dan Datuk Siti itu di audio Menamakanmu Cinta ini sangat banyak memberi masukan. Kayak aku bilang tadi, pas rekam versi demo dengan versi masternya pun bridge-nya kita rubah itu 3 hari sebelum take. Pokoknya Datuk Siti kadang suka tiba-tiba gitu, jadi suka deg-degan. Oke. Jadi terus kayak video klip itu Datuk Siti mungkin hampir bisa dibilang 80% idenya dia semua sih. Jadi itu proses Menamakanmu Cinta. Biasa ya, Datuk Siti memang the true artist ya. Gitu memang menuangkan idenya as an artist gitu kan, karena ada yang biasanya nerima-nerima aja ya dari apalagi udah senior sekelas, iya. Datuk ya. Gitu ya Mas Bambang ya. Dari Terima kasih. POV, oke. Terima kasih Mas Bambang. Tadi sama Kak Pinkan juga 100.000 ya. Oke. Last question akan ditutup oleh siapa nih penanya terakhir? Apakah masih ada? Satu lagi? Oke, kakaknya. Kok ada ya udahnya ya Kak ya? Soalnya kalau nggak buat aku tadi 100.000 ya. Silakan Kak. Halo, selamat siang. Ya, Saya Ruli dari Jak FM. Ini pertanyaan untuk Dato Sri Siti Nurhaliza. Kalau tadi sempat di-mention kalau di lirik itu kan ada ada kata kusemogakan. Disemogakan. Nah, apakah ada komen dari warga Malaysia soal kata itu? Apakah bertanya itu maksudnya apa ya? Sama satu lagi, rencananya tahun depan mau bikin konser tunggal di Malaysia di ulang tahun ke-30. Nah, apakah di Indonesia ada rencana yang sama juga? Terima kasih. Oke, makasih Kak Ruli. Indahnya kata-kata ataupun bila kita mendengar satu-satu ayat yang keluar, beza negara.
kadang-kadang di Malaysia Siti cakap macam bahasa Malaysia, bila dengar di Indonesia rasa macam enak kan sebutannya, tapi sama lah begitu juga dengan bahasa Indonesia ni, kalau dinyanyikan, dilagukan tu jadi macam saya tak pernah terfikir nak letak disemogakan kan. Selalunya kita terus je semoga dikau, semoga dikau bahagia, semoga dikau gembira. Tapi untuk lagu ini kamu disemogakan kan, jadi macam unik sangat. Macam verb ya, disemogakan Okay. ya. Sangat unik. Dia lihat macam sedap didengar bila kita dah dilagukan, ya. Tidak ada persoalan. So far semua nyanyi je, ikut aja. Senang sekali. Tidak ada yang kata kenapa pakai disemogakan. Tak. Tidak ada pertanyaan. So macam sama-sama. Yang ini semua ketika lagu itu dibawakan menyanyilah semua ya, Iya. Dato' Siti. Begitu. Tadi how about ini the concert ya? Oh ya, konsert insyaAllah. Saya pun sebenarnya tengah mencari juga peluang dan juga insyaAllah jika ada rezeki, saya ingin juga kembali membuat konsert di Indonesia. Semoga ada rezeki ya. Amin. Untuk peminat saya, kerana kasihan juga ramai peminat saya yang terbang dari Indonesia ke Malaysia untuk nonton. Kan kalau sedangkan dari Bandung pun boleh naik bas kan 8 jam kan, saya rasa agak alangkah indahnya kalau saya bisa buat di Indonesia sendiri, bisa mereka lebih dekat dengan saya. Ialah ketika saya sebelum kahwin dulu saya pernah buat tour Indonesia kan, jadi hopefully saya bisa ulang kembali dan waktunya sesuai. Amin. Hopefully ya. Jadi hopefully bisa seperti dulu beberapa titik ya, not only di Jakarta mungkin ya, tapi di beberapa kota lainnya. Iya, insyaallah. Oke, mudah-mudahan ya peminatnya pada tinggi ya. Jadi nanti yang Citizen Indonesia, semua titik datang ya, semua kota yang ada di Indonesia, begitulah. Kanui terima kasih ya, 100.000 rupiah ya, nanti ke Kanui ya, semua cari Kanui nanti setelah pulang, jangan pulang kalau nanti yang Kanui ya. Oke, let's go. I think kita nggak sabar juga ya untuk melihat penampilan dari